Oke, apa yang harus kita lakukan melalui konseling? Kita harus memahami, ya, memahami apa? Memahami setiap persoalan, masalah yang sedang dihadapi oleh manusia, bahkan yang akan dihadapi oleh manusia, ya, ke depan, atau orang-orang percaya, ya. Orang itu kan namanya trikotomi, memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berarti fisik. Kalau tubuh itu kan sifatnya bisa bisa mengalami namanya sehat dan sakit, itu aja. Sehat dan sakit, gitu ya. Nah, atau normal dan tidak normal, gitu kan. Mengapa? Karena ada abnormal, misalnya kekurangan salah satu anggota tubuh atau mengalami cacat mental, itu aja kan. Nah, itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat, ya. Oh, orang itu luka, langsung kita kasih pertolongan menyembuhkan, bagaimana segera tertolong dari lukanya. Nah, tapi kalau persoalan jiwa dan roh itu kita nggak bisa lihat. Nah, kita bisa lihat. Ini persoalan pribadi. Ya, persoalan yang ada dalam apa sih persoalan yang muncul di jiwa dan juga di roh, itu kan? Nah, kalau dalam jiwa itu kan ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Nah, itu namanya pribadi. Nah, pribadi itu memiliki jiwa. Di dalam jiwa itu ada intelijensinya, pikirannya, atau perasaan atau emosinya, dan juga kehendaknya. Nah, di sini kita perhatikan, ya, perhatikan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu bersumber dari hatinya, bersumber dari pikirannya, bersumber turun kepada perasaannya, emosinya, itu kan? Nah, di sinilah banyak suatu persoalan masalah, ya, persoalan masalah ini di sekitar pikiran, emosi. Kalau pikiran terganggu, pasti perasaan terganggu. Kalau perasaan terganggu, pasti setiap kehendaknya, tindakannya pun bisa terganggu. Salah, salah melangkah, salah mengambil keputusan, ya kan? Nah itu, ya. Mengapa kecenderungan orang melakukan pembunuhan atau bunuh diri dan yang lain sebagainya? Itu tidak ada yang spontan. Nggak ada hitungan hari ini, detik ini, menit ini, rencanakan langsung lakukan. Enggak, itu proses yang jangka panjang. Proses yang sudah berhari-hari, bahkan mungkin bertahun-tahun. Di mana diproses? Di pikirannya. Kemudian masuk dalam perasaannya. Sudah nggak kuat, sudah nggak tahan, udah langsung cari langkah yang sifatnya merugikan dirinya sendiri, kan gitu ya. Nah itu ya, nah yang bisa merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Itu dari situ. Bagaimana menolongnya? Kita harus tahu apa sih persoalan dalam pikiran, apa persoalan dalam perasaan, persoalan kehendak. Gitu. Itu di jiwa. Nah itu perlu. Kemudian roh, yaitu roh itu berbicara tentang apa? Ya, jiwa dan roh itu bersatu di dalam hidup kita. Ya kan? Nah, jiwa dan roh tanpa tubuh tidak bisa, berarti mati, kan itu kan? Ya itu namanya mayat, kan gitu. Nah, dalam tubuh yang masih hidup berarti ada jiwa dan roh. Ada jiwa. Semua manusia punya itu. Hanya ada perbedaannya. Ya, perbedaan dari setiap orang dalam hal apa? Keadaan jiwanya, ya, keadaan rohnya, ya, keadaan rohnya. Kalau dalam roh itu berarti apa? Itu berhubungan dengan Tuhan, ya, berhubungan dengan Tuhan, itu ya. Kemudian persekutuan, pintu hati nurani. Nah, ada seorang filsuf, saya lupa namanya, Socrates atau siapa itu, berkata demikian: di dalam hati manusia, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan tidak bisa diisi oleh apapun, dipuaskan oleh apapun, baik itu uang, harta, jabatan, kemewahan, itu tidak bisa dipuaskan dalam suatu ruangan yang kecil, atau dikatakan seperti ruangan yang kecil dalam hati manusia. Tidak bisa yang bersifat materi yang bisa memuaskan itu. Tidak. Nah, apa yang bisa? Yang memuaskan hatinya, membuat dia teguh dan tenang, tentram, rohnya, ya kan? Adalah apa? Tidak ada yang lain selain Yesus harus hadir di hati itu. Dengan tidak ada yang lain yang dapat membuat roh itu nyaman, tenang selain daripada Yesus Kristus yang hadir, ya, yang hadir di dalam hatinya. Nah, di ruangan yang tadi yang sebut yang kecil itu, itulah yang bisa memuaskan hatinya, yang menolong dia keluar dari setiap persoalan masalah itu. Jadi bukan harta-harta dan materi dan yang lain sebagainya. Itu roh.
Itu roh itu berarti berhubungan dengan vertikal, hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, begitu. Nah, oke. Nah, kita perhatikan ada masalah perasaan, masalah pikiran, masalah kutukan, masalah penyakit. Apalagi hari-hari ini kan, dari tahun 2020 sampai hari ini belum berhenti namanya COVID-19, ya kan? Masih terus ya peningkatan yang hebat terutama di Indonesia ya. Ya, oke, dalam penularan ini. Nah, itu sakit yang sangat diingat, sakit yang pada saat ini lebih banyak daripada sakit-sakit yang lainnya. Masalah okultisme atau kuasa gelap ya, masalah kelemahan, manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Bagaimana dia bisa mengelola kekurangan kelemahan itu menjadi suatu kekuatan? Kalau dia tidak punya kemampuan untuk hal itu, maka yang terjadi akan krisis. Maka kita hadir sebagai penolong buat mereka ya. Nah, ini berhubungan dengan roh ya. Kalau kita perhatikan di sini anugerah dan iman. Anugerah dan iman. Nah, segala persoalan masalah tadi kita akan bisa menolong mereka. Konselor bisa tertolong dan kita pun bisa konselor bisa menolong. Ingat, itu adalah suatu anugerah dan langkah iman yang kan kita lakukan. Kemudian ada pertobatan, bisa juga pelayanan pelepasan, ya pelepasan. Mungkin ada terlibat unsur kuasa kegelapan di dalamnya. Ya, bisa kita melakukan pelayanan pengusiran setan ataupun pelepasan, ya pelepasan. Ya. Nah, kemudian melepaskan pengampunan, ya, melepaskan penyembuhan, yang tentunya karena kuasa Tuhan. Ya, kemarin semalam saya baru diskusi dengan beberapa hamba Tuhan lewat grup kita tentang apa? Tentang minyak urapan. Nah, gitu kan. Kalau orang berbicara tentang minyak urapan, biasanya itu identik dengan penyakit sakit dan kesembuhan. Itu. Ya, sakit dan kesembuhan. Nah, dengan menggunakan Yakobus 5 ayat 14, Markus 6 ayat 13, mengadakan minyak. Ya. Nah, ini kalau tidak dipahami dengan baik Markus 6 ayat 13 dengan Yakobus 5 ayat 14, maka akan kecenderungan nanti terjebak ya masalah artikan minyak dan urapan itu berbeda dengan yang ada dalam perjanjian lama terutama di Keluaran 30. Ya, minyaknya itu beda. Kalau minyaknya yang dalam perjanjian lama itu dari rempah-rempah pilihan. Itu banyak sekali jenisnya. Dan rempah-rempah pilihan itu tidak ada di Indonesia. Ya kan, tidak di yang lain, hanya ada di Israel sana. Itu minyak urapan yang dipilih dari rempah-rempah khusus dan digunakan untuk siapa? Nggak bisa digunakan untuk yang lain. Itu hanya untuk mengurapi imam, nabi, raja. Di luar itu orang awam, itu pelanggaran, bisa dieksekusi mati kan gitu ya. Nah, nggak boleh kan gitu. Nah, nggak boleh. Nah, ini semua adalah gambaran tentang apa? Yang tentang pribadi yang diurapi yang akan datang, namanya Yesus. Lalu yang kedua, yang diurapi, yang terakhir yang diurapi itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Nah, jadi beda itu. Dengan Markus 6:13 dengan Yakobus 5 ayat 12, ini lebih kepada apa? Ya, untuk pengobatan, kesembuhan. Nah, tapi ingat bukan minyaknya, dan itu minyak yang dikatakan di perjanjian baru tadi yang digunakan itu bukan minyak seperti di Wahyu 3 itu. Maksud Wahyu 3 lagi. Keluaran 30 bukan, itu minyak biasa. Itu yang adalah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun. Ya, minyak zaitun itu sangat bagus sekali untuk minyak zaitun asli di sana, ya menolong. Ya, ada orang tanpa didoakan pun bisa tertolong secara fisik gitu kan. Tapi penekanannya di situ bukan minyaknya untuk menyembuhkan orang dari sakit, bukan. Jangan sampai ini diberhalakan, ya, atau itu yang menjadi sakralkan, tidak. Makanya dikatakan doa di dalam nama Yesus. Jadi di mana yang bisa menyembuhkan orang sakit? Itu di mana? Doa di dalam nama Yesus. Itu penekanan utama. Ya, penatua ya dipanggil yang punya otoritas untuk mendoakan jemaat yang sedang sakit, gitu kan, yang sedang sakit gitu. Nah, mengapa itu tadi dikatakan orang sakitnya itu sakit di krisis? Saya udah menggali itu sakit apa sih maksudnya di sini? Apakah sakit kepala, sakit perut gitu kan? Nah, kan di Alkitab dikatakan ya sakit aja. Ya kan, Yakobus 5:14 hanya sakit. Setelah saya gali ternyata sakitnya itu sakit apa? Itu kasih Tuhan.
Kalau istilah sekarang ini sakit terminal. Apa itu sakit terminal? Sakit terminal itu ya antara sembuh dengan tidak, gitu kan? Nah, tidak bisa lagi beraktivitas. Dia menderita luar biasa. Ya, dia tidak bisa bangkit kecuali ditolong. Dia orang miskin. Ya, orang miskin. Nah, dia tidak mampu untuk beli obat. Ya, maka berkewajiban penatua untuk melayaninya, ya, dan juga berkewajiban jemaat untuk mendapatkan pelayanan. Itu sudah haknya, maksudnya sudah haknya, ya, untuk mendapatkan pelayanan, terutama orang miskin, ya, orang miskin. Maka inilah langkah yang dilakukan tadi, yaitu apa? Didoakan dan mengoleskan minyak. Seringkali kita menafsirkan mengoleskan itu diurapi, kan gitu. Padahal tidak, dioleskan biasa, mengoleskan gitu, mengoleskan minyak gitu. Jadi bukan diurapi, bukan, ya, mengoleskan. Ada kata Ibraninya itu alpoi kalau nggak salah dikatakan itu adalah mengoleskan. Jadi beda dengan yang diadakan kepada Yesus dan juga para nabi raja-raja. Ya, kalau itu kohen yang digunakan, kohen, ya, kohen. Untuk siapa? Hanya untuk nabi, imam, raja, kohen, ya kan, hak kohen. Tapi kalau untuk Yesus beda lagi, disebut dengan krio, diurapi, krio, ya, krio. Yang ini singular, tidak bisa dilakukan kepada siapapun kecuali hanya kepada Yesus. Itu singular, tidak dapat mengurapi siapapun kecuali Yesus, kan itu. Nah itu. Nah ini sudah agak menyimpang sedikit, tapi yang saya tekankan di sini adalah sakitnya, itu sakit krisis, ya, krisis. Makanya penatua sebagai konselor yang punya otoritas harus melakukan pelayanan doa dan pengolesan minyak yang terbiasa dilakukan oleh gereja mula-mula pada saat itu, ya kan? Oke. Baik, itu. Jadi yang penting jangan dikultuskan minyaknya. Apalagi dijual beli minyak, ya kan? Ya, didoakan tumpangin tangan minyak apa tertentu lalu dijual. Ini minyak urapan misalnya kan. Nah, ini hati-hati. Ya, itu ya bisa saja penyesatan. Tapi tidak juga sebenarnya dalam Alkitab itu tidak ada perintah untuk mengurapi dan tidak ada larangan gitu. Tidak ada larangan. Oke, kita jangan terlalu jauh ke sana. Ya, ini berhubungan dengan roh, ya, roh. Rohnya sehat, jiwanya sehat. Gitu. Akan pengaruhi karena roh itu akan memberikan suatu kekuatan, kepekaan kepada hal-hal yang lain. Baik itu perasaan, pikiran dan juga kepada apa itu namanya kehendaknya, ya, kehendaknya. Baik, inilah persoalan dari manusia, tidak ada yang lain. Ini persoalan yang ada masalah. Kalau gitu maka katakan, saya sering mengatakan, saya kutip dengan perkataan dari dosen psikologi saya dulu waktu kuliah, dia bilang, kita ini tinggal di komunitas atau di lingkungan banyak orang sakit. Banyak orang sakit. Ya, di sekitar itu banyak orang sakit. Ya, tentunya kita tidak hanya berpikir ya sakit secara fisik, terutama sakit secara jiwanya. Jiwanya sakit. Nah, itu yang perlu ditolong. Dan rohnya mengalami gangguan. Nah, ini yang kita tidak bisa lihat secara langsung. Nah, itu. Jadi ada sekitar kita itu, di mana kita ada pasti ada. Ya, ya pasti ada persoalan masalah itu. Lagi di lingkungan di mana gereja kita melayani, kan? Oke, baik. Saya lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan hubungan Alkitab dan krisis. Di mana saja sih yang ada kasus-kasus atau siapakah yang mengalami kasus sama krisis dalam Alkitab? Tentu banyak, ya banyak, ya banyak. Oke, di dalam Alkitab banyak menyajikan masalah-masalah yang berhubungan dengan krisis. Misalnya siapa? Adam dan Hawa. Di mana mengalami krisis? Setelah jatuh dalam perbuatan dosa, mereka menyembunyikan diri, belum mengakui rasa kesalahan ketika Tuhan datang, ya, mendatangi dengan inisiatif dari Tuhan mencari mereka bersembunyi, mereka sadar bahwa mereka sudah telanjang dan yang lain sebagainya, ya. Nah, Tuhan mencari mereka. Ketika Tuhan mencari mereka ya, Adam, di manakah engkau? Ya kan? Tuhan bertanya demikian. Nah, mengapa Tuhan bertanya demikian? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Tuhan punya sifat Maha Tahu. Tapi mengapa mengatakan Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mereka tersembunyi di mana? Nah, tentu Tuhan tahu. Tapi mengapa perlu bertanya demikian? Nah, ini kita perlu belajar seorang konselor, ya kan? Nah, seorang konselor. Mengapa? Karena dengan pertanyaan itu,
akan terbuka. Kalau kita katakan begini, kamu punya persoalan, ya. Kamu makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Tapi kalau kata Adam, di manakah engkau? Akan terbuka. Nah, perhatikan, saya telah bertanya demikian, apakah kau makan pengetahuan yang baik dan jahat itu nah, akhirnya mulai apa? Di mana krisisnya? Saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan iblis atau yang ular itu. Lalu si ular mau menyalahkan siapa? Ya kan? Kasihan ularnya atau iblisnya kan? Dan yang bisa dipersalahkan kan gitu ya, saling mempersalahkan. Sampai hari ini sifat manusia masih cenderung mempersalahkan. Siapapun itu kan, masih sering saling mempersalahkan. Nah, itulah akibat dari dosa itu, krisis. Mulai krisis. Tapi Tuhan luar biasa, tetap peduli. Yang memberikan solusi Kejadian 3 ayat 15 itu ya. Oke, baik. Siapa lagi? Kain mengalami krisis. Mengapa? Sampai dia membunuh adiknya Habil. Karena mengalami namanya krisis. Merasa dia tidak dihargai oleh Tuhan. Persembahannya tidak diterima, membuat hatinya panas. Ketika hatinya panas dan berencana untuk membunuh Habil, itu krisis itu. Itu proses dalam pikiran dan hatinya. Ya hatinya. Dan akhirnya apa? Melakukan hal yang sangat tragis sekali, yaitu membunuh satu-satunya adiknya. Pada saat itu belum ada adik yang lain, baru Habil. Kalau mengatakan berarti apa ya? Seperempat penduduk dunia dibunuh sama Kain, dan dialah pembunuh pertama dan pembunuh terbesar, karena penduduk dunia pada saat itu masih sedikit, ya kan gitu. Luar biasa. Ini kalau mengalami krisis akan melakukan hal-hal yang luar biasa seperti itu, yaitu pembunuhan. Itu Kain, ya kan? Nuh mengalami krisis nggak? Mengalami krisis juga, tetapi krisis yang segera bisa ditangani, ya, yang segera ditangani. Nanti seorang yang saleh, oleh katakan Alkitab seolah-olah dia tidak ada dosa. Dia salah. Mengalami pada saat membuat batra ya di gunung itu diolok-olok banyak orang, dihina-hina banyak orang. Ya, keluarganya pasti mungkin orang bodoh kalau istilah sekarang ini, orang bodoh. Bagaimana mungkin jauh dari lautan itu buat apa, buat di sana batra yang besar. Bagaimana cara mengangkat itu? Ya kan? Kalau sekarang masih ada bulldozer kan gitu, bulldozer mengangkat. Nah, dulu mana ada kan gitu. Itu diolok-olok, teriak-teriakin. Itu mengalami satu krisis, tapi puji Tuhan dia bisa mengalami krisis itu. Kemudian setelah selesai batra, mereka mengapung-apung selama 40 hari 40 malam, turun dari situ ya, dari situ mengalami hal yang sama. Oke, tapi luar biasa. Nuh beda dengan yang lainnya. Abraham itu siapa? Bapak orang beriman. Itu sebutan, itu panggilannya. Ya, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Orang-orang beriman. Abraham orang beriman. Pernah nggak mengalami krisis? Ketika kelaparan terjadi di tanah Kanaan, ya, dia harus keluar dari situ untuk mencari makan, ya, ke Mesir, ya, ke Firaun. Apa yang terjadi? Nah, demi kenyamanannya, makanan yang mereka butuhkan, nah, mengajari istrinya berbohong. Nanti kalau ditanya bilang kau adikku ya. Nah, gitu. Ini bapak orang beriman loh. Ya kan? Nah ini mengalami satu krisis gitu. Karena karena situasi. Situasinya apa? Masa berkelaparan dan yang lain sebagainya. Nah, Yusuf juga demikian, ketika ada di istana ya, Potifar ataupun di istana raja kan gitu ya, mengalami krisis juga pada saat itu. Terutama krisis setelah difitnah oleh istri Raja Firaun itu, atau tadi dipenjarakan, di penjara pun mengalami krisis. Tapi lihat Yusuf bisa ya keluar dari krisis itu, luar biasa. Ada Musa dan yang lain. Musa krisisnya di mana? Krisis dalam kepemimpinan, kecapean, kelelahan untuk menangani ribuan bahkan puluhan ribu dari umat Tuhan itu, bangsa Israel. Makanya dinasehati oleh seorang konselor. Siapa konselornya? Yitro. Siapa itu? Mertuanya sendiri. Musa, menantuku, engkau bisa mati berdiri kalau kau sendiri yang memimpin itu bangsa Israel yang tegar kulukuk, yang keras kepala itu. Carilah, pilihlah pemimpin-pemimpin di bawah yang bisa kita arahkan untuk bagi mereka, dibagi kan gitu. Itu orang konselor untuk menolong dia. Musa diolok-olok, ya kan? Disalah mengerti oleh bangsa Israel. Ya, bahkan dipojokkan oleh bangsa Israel pada saat itu.
mengalami krisis. Makanya sempat dia marah, ya memukul apa itu, membuat dia nggak bisa menguasai emosi, dia marah karena kondisi yang menekannya. Ya, dan itu menjadi satu dosa buat dia, yang membuat dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Nah kan gitu. Dan ini krisis banyak sekali. Ya, yang lainnya nanti saudara bisa baca. Saul mengalami krisis kepemimpinan juga. Karena apa? Dibanding-bandingkan dengan Daud dalam peperangan. Dia nggak siap, nggak terima. Akhirnya berencana untuk membunuh Daud. Daud akhirnya lari. Ya, Daud akhirnya lari. Daud pun mengalami krisis pada saat dia jatuh dalam dosa perzinahan. Wah, itu krisisnya luar biasa. Tapi bisa keluar dari krisis itu, ya. Kemudian Elia apalagi? Elia bilang apa? Lebih baik saya mati. Nah itu krisis tuh. Lebih baik saya mati. Kayak itu. Dia udah memilih mati, nggak mau hidup. Mengapa? Karena hanya menghadapi namanya seorang wanita, kan gitu. Ya, wanita yang menekannya. Padahal dia berhasil membunuh banyak nabi-nabi Baal, kan gitu kan? Siapa perempuan itu? Aduh, jadi lupa. Ya kan ini hanya tekanan dari seorang perempuan. Nah, dia lari lalu ya dia bilang lebih baik saya mati. Nah, itu krisis Bapak Ibu. Nah, Daniel dan yang lain sebagainya, ya. Dalam perjanjian lama banyak orang-orang yang mengalami krisis, ya. Dalam pelayanan Yesus juga, ya. Mereka seorang perempuan yang mengalami penderitaan atau pendarahan selama 12 tahun. Alkitab katakan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini sudah berusaha mencari tempat pengobatan baik melalui para imam dan juga cara-cara yang lain, ya, pengobatan-pengobatan yang lain. Sudah mengeluarkan dana yang cukup banyak, nah tapi tidak kunjung sembuh. Krisis loh. 12 tahun. Bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Seperti apa tubuhnya itu? Mungkin dia kurus. Pasti dia stres. Tiap hari depresi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Aduh, saya tinggal menunggu mati ini. Ya, tinggal menunggu mati. Nah, 12 tahun loh. 2 tahun aja mungkin kita sudah kewalahan. 1 tahun aja mungkin kita kewalahan. 1 hari aja kita mungkin kewalahan. Ini 12 tahun bisa masih tetap hidup. Tapi dari rencana Tuhan, akhirnya bertemu dengan Yesus. Yesuslah yang menolong dia keluar dari krisis itu. Itu luar biasa. Ya. Yang kusta 38 tahun, lebih banyak lagi. 38 tahun yang mengalami nama kasih kusta. Kalau dalam kebiasaan perjanjian lama, orang-orang Yahudi, orang kusta itu biasanya dikucilkan, direndahkan, di karantina. Jadi kalau sekarang karena COVID di karantina. Kalau dulu itu sebenarnya masalah karantina itu bukan saja sekarang, zamannya Yesus dan zamannya perjanjian lama sudah melakukan namanya karantina, terutama mereka yang mengalami sakit kusta, ya, di karantina 38 tahun. Coba kita bayar 38 tahun mengalami itu, sakit seperti apa itu? Emosinya atau perasaannya, pikirannya, dia dikucilkan, direndahkan, tidak dihargai, dan yang lain dianggap dia tidak dianggap dan yang lain sebagainya. Wah, itu luar biasa krisis itu. Maka setelah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tolong. Ada Bartimius yang buta. Profesinya apa? Profesinya adalah bukan saja dia punya persoalan masalah fisik, dia buta, tetapi juga pekerjaannya akhirnya apa? Ya, menjadi pengemis yang duduk-duduk di pinggir jalan setiap hari, ya, untuk meminta-minta. Ya, barangkali baju dia punya pakaian, ya, itu mungkin sudah bau busuk karena dipakai tiap hari, keringatan duduk di situ. Pasti banyak orang menghindarinya, ya, ya pasti banyak. Tetapi puji Tuhan, dari krisis itu dia bisa berjumpa dengan Tuhan, ya, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong sebagai konselor agung. Ya, kemudian wanita tunasusila di mana itu, di Yohanes 4 itu, ya, wanita Samaria yang dikatakan 5 laki-laki. Nah, kan itu. Nah, itu juga krisis. Orang-orang ada pada saatnya tidak mengetahui hal itu, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dibongkar itu persoalannya, panggillah suamimu. Nah itu. Siapa yang duluan? Yesus duluan yang bercakap-cakap, mengambil suatu inisiatif. Ya kan, berikanlah aku air minum itu. Ya, memang Yesus pada saat itu bukan pura-pura haus, memang haus sebagai manusia, dia haus, gitu kan? Nah itu. Jadi kan bagaimana mungkin engkau orang Yahudi, kami Samaria memberikan kau minum? Nah, kan gitu. Nah itu, tapi tetap diberikan, ya kan? Nah, berikan. Lalu katakan, panggillah suamimu. Nah, dia punya suami. Nah, iya, 5 yang ada padamu bukan suamimu. Kalau begitu siapa? Nah, krisis. Berjumpa dengan Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi keselamatan. Dikonseling oleh Tuhan Yesus. Konselor yang agung. Ya, luar biasa. Ada banyak yang lain.
Kemudian juga para murid juga ada yang mengalami, Paulus juga, orang-orang Kristen gereja mula-mula juga banyak mengalami krisis. Ya, berakhir dengan apa? Penganiayaan. Setelah gereja lahir, ya, ada Petrus, ada Paulus, ada Silas dan yang lain sebagainya. Jemaat pada saat itu mereka berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Mengapa berpindah-pindah? Bukan ingin mencoba ini rumah kecil, di sana rumah besar, ini kurang nyaman, di sini kurang nyaman, di sini aman, kan gitu ya. Bukan, karena dianiaya. Dianiaya, umat Tuhan mula-mula pada saat itu dianiaya, berpindah-pindah. Nah, sehingga mereka tersebar di mana-mana. Itu disebut dengan diaspora. Ya, diaspora. Penderitaan itu bukan justru menghambat kekristenan, perkembangan kekristenan justru semakin merambat. Penderitaan mereka pindah dari rumah ke rumah itu. Dianiaya, bahkan ada yang dibunuh di bawah kepemimpinan Paulus sebelum bertobat. Punya surat izin, punya izin untuk melakukan itu dari pemerintahan pada saat itu. Tetapi lihat, akhirnya Paulus pun ditangkap oleh Tuhan. Ya, dia mengalami krisis enggak? Mengalami sebelum masuk pertobatan sungguh-sungguh 3 hari dia tidak bisa melihat dan dia berdoa dan dia adalah hari puasa dia bisa makan selama 3 hari. Ya kan? Itu mengalami krisis. Sebelum masuk ke proses yang lain, Tuhan pakai mengendasar dia. Ada prosesnya. Harus mengalami namanya krisis. Jadi krisis itu tidak selamanya jahat. Krisis itu tidak selamanya membuat orang akhirnya kalah, tapi bisa membuat orang menang bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah itu banyak yang lain yang saudara kasih Tuhan. Jadi dalam Alkitab itu sangat banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab, umat Tuhan atau orang-orang percaya mengalami namanya krisis. Ya, krisis. Oke. Baik. Sebelum masuk ke krisis dibagi menjadi 3 jenis, mungkin ada yang mau nambahkan, mungkin saya tidak tahu, ada yang Bapak Ibu tahu krisis dalam Alkitab. Silakan. Atau krisis yang sedang dialami oleh jemaat kita pada saat jemaat itu percayakan kita gembalakan saat ini. Silakan.